Nah, selanjutnya, ya, kalau begitu sukahnya mana? Kalau di dalam kemah suci, ya, bukan di pelataran. Sukahnya itu adalah di bagian kemah pertemuan. Ini namanya kemah pertemuan, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Sudah bisa lihat ya, ini sukahnya. Ya, saya harap saudara bisa memahami dalam hal ini. Ya, jadi kemah suci kalau yang di luar tiang-tiangnya kan kepanasan, itu bicara mengenai 6.000 tahun kan. Nah, sedangkan bagian sukahnya di mana? Sukahnya itu ada di ini saudara, yaitu di ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, ruang kudus itu punya dimensi panjangnya 20 hasta. Ruang kudus ya, sudah perhatikan di sebelah kanan ya. Ruang kudus, bukan ruang maha kudus. Nanti kita bicara. Ruang kudus itu panjangnya 20 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Kalau 20 dikali 10 dikali 10 totalnya 400. 20 kali 10. 2.000. 2.000. Ya, 2.000 panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 20, lebar 10, tinggi 10. 20 dikali 10 kali 10. Totalnya 2.000. 2.000 ini bicara soal apa? 2.000 tahun. Iya, terima kasih. 2.000 ini bicara mengenai 2.000 tahun. Sejak kapan? Yesua. Sejak kematian Yeshua sampai kedatangan Yeshua yang kedua kalinya. Kita ada di mana? Kita masih ada di situ. Nah, di situ tiangnya, papannya itu bukan tiang lagi, tapi papan. Papannya itu berhubungan, dempet satu sama lain. Dan ada tudung. Nah, ini dia, saudara. Inilah prinsip yang Elohim Yahweh berikan untuk manusia-manusia Elohim, saudara dan saya, yaitu di dalam ruang kudus. Saya bisa lihat karena ada tudung blessing. Selama saudara mengikuti tudung blessingnya Bapak Yahweh di dalam Yeshua, saudara akan terjamin hidupnya. Di mana tudungnya yang menyatakan Yeshua? Oh, banyak. Saudara perhatikan, ya, di dalam gambar, ingat ya, ruang kudus ya, bukan ruang maha kudus. Nanti kita bicara ya, ruang maha kudus nanti. Kita ngomong ruang kudus. Di ruang kudus ada 3 hal. Saya bisa sebutkan. Apa itu saja? Yang pertama, Menorah. Roti meja sajian. Meja sajian. Mesbah dupa. Meja dupa. Ada 3 perkara. Menorah, seperti gambar di belakang saya, menorah yang selalu harus menyala. Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi di dalam tudung kemah pertemuan di bagian ruang kudus ada terang Yeshua. Tidak gelap. Kalau saudara dan saya ikut Yeshua yang benar, terang hidup kita. Jelas sekali. Konsepnya jelas, polanya jelas. Sudah bisa lihat? Kemudian di sana juga ada meja roti pertunjukan. Itu merepresentasikan siapa yang Tubuh Yeshua, Pak. Pemeliharaan. Firman Elohim. Firman Elohim. Mengapa firman Elohim? Karena jumlahnya. Jumlahnya berapa? 66. Ya, rotinya bukan 66. Jumlahnya itu 12 roti yang dibagi menjadi 2 susun, 6 dan 6. Kalau kita lihat 6 dan 6 digabung, kitab suci saudara dan saya ada 66 kitab. Saudara bisa lihat, selama kita mentaati kebenaran daftar Elohim yang ada di dalam 66 kitab, di situ ada banyak pengertian, banyak sekali untuk hidup saudara tidak ditipu Satan, hidup saudara berkemenangan,
ya, hidup saudara diberkati, itu ada semua di situ. 66 kitab itu. Tinggal saudara gali, tinggal kita gali. Ya, bukan cuma itu saja, tetapi juga ada mezbah dupa. Bicara mengenai apa? Itu relationship kita, penyembahan. Pak. Persekutuan, persekutuan. Pujian, penyembahan. Mezbah dupa ini spesiali berbicara mengenai Roma 12 ayat 1. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat? Itulah ibadahmu. Jadi kalau kita ibadah, seminggu berapa kali? Setiap Tiap hari. hari, Pak. Setiap hari. Apa ibadah itu? Berkomunikasi dengan Bapak Yahweh. Apa ibadah kalau kita lihat dari Roma 12? Ya, relationship kita bersekutu Relationship, dengan Pak. kesempatan tubuh kita. Persembahkan tubuhmu Relationship. di hadapan Persembahkan Bapa tubuh. Yahweh. Saya bisa lihat? Dan mempersembahkan tubuh di hadapan Bapa Yahweh berarti ibadah itu bukan cuman saat kita ketemu tiap Sabat. Sehari-hari 24 jam itu ibadah. Saya bisa lihat. Ya, jadi konsep ibadah itu bukan cuma kalau saat kita sedang ketemu. Ini hanya acara ibadah. Saya bisa lihat, beda ibadah dengan acara ibadah itu beda. Kita acara ibadah, kita ada worship, kita ada pujian, kita ada doa, kita ada deklarasi, kita ada firman, kita ada doa berkat. Itu acaranya, begitu loh. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah daily life. Daily life. Saudara bisa lihat. Jadi inilah blessing di dalam tudung 2000. Dan kita ada di dalam 2000 itu. Ya. Hampir rapture, hampir rapture. Hampir. Tapi masih harus ada di bawah tudung itu. Saudara bisa lihat, disitulah special blessing. Dan keindahannya apa di situ? Keindahannya kalau di pelataran pertama panas, betul? Siang kepanasan, malam kedinginan, betul? Itu pertama. Kedua, baunya, bau apa? Bau sate, bau barbecue kan? Kan harus ada korban bakaran kan? Ya, nek pas dibakar korban bau asap. Bau api, juga bau kambing, bau kerbau, bau domba. Campur-campur baunya. Saya bisa lihat, panas. Polusi, Pak. Iya. Tetapi di dalam tudung 2000, di dalam tudung Yesua, saya bisa lihat, panas tidak? Tidak panas. Karena ada tudung. Special blessing. Kedua, ya, ada roti. Yang di luar nggak ada roti. Di situ ada roti. Kemudian baunya apa? Bau apa? Dupa. Harus ada dupa. Wah, Oh, harum, harum. baunya adalah dupa. Bukan bau barbecue, kambing, sapi, domba. Bukan, saudara. Amis. Bau darah itu di luar karena disembelih di sana. Darah dipercikan di mana-mana. Saudara bisa lihat di dalam tudung Yesua. Saudara menikmati hadirat Elohim Yahweh. Virtual reality. Pendalaman dafar Elohim. Saudara bisa lihat
ketemu Yeshua. Luar biasa. Inilah janji tudung 2000 itu. Saudara bisa paham? Bisa lihat? Ya. Jadi kalau belum masuk di situ rugi. Plus satu lagi, dari halaman masuk ke ruang kudus itu ada apa itu namanya? Penyekatnya. Ya, ada penyekatnya, ada tirainya. Ya, ini berbicara mengenai apa? Dari pelataran masuk ke ruang Ruah kudus. Yahweh Elohim. Ruah Iya. Yahweh Elohim. Bicara apa? Ini bicara mengenai pencurahan ruah Yahweh Elohim. Speak in tongue. Saudara bisa lihat? Itu bicara speak in tongue. Ya. Sehingga kapasitas saudara dimaksimumkan di situ. Rugi kalau nggak speak in tongue. Saudara aktifkan. Ya, aktifkan. Banyak saya dengar kesaksian. Dulunya sama sekali bukan dari pengajar speaking tongue yang diajari speaking tongue, tapi sekarang bisa diaktifkan. Ya. Itu sangat luar biasa. Kemudian tirai yang kedua. Ini penting Saudara. Tirai yang kedua itu bicara mengenai apa? Antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tirai yang kedua, penyekatnya bicara mengenai apa? Baptisan. Bukan. Mengenai apa? Pemurnian, Pak, perobekan Bukan. daging ya. Bukan. Tirai. Pak Mahlon tadi bilang apa? Mengenai apa? Tubuh. Lebih lengkap lagi. Pemurnian, perobekan daging, Pak. Manusia. Itu bicara mengenai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Benar. Karena apa? Perhatikan. Ada satu peristiwa. Matius 20 berapa itu? 26. Pada saat kematian Yesua, apa yang terjadi? 27 kalau nggak salah. 26, 27. Apa yang terjadi saat kematian Yesua? Tirai terbelah dari atas sampai bawah. Saya bisa lihat. Dan kemuliaan Elohim menjadi satu. Itu bicara mengenai tubuh kemuliaan. Luar biasa nggak? Di bawah tudung Yesua 2000 tahun. Ini yang dijanjikan oleh Elohim Yahweh.